Hai semuanya. Seringkali kita merasa hidup itu berjalan begitu saja, mengalir tanpa arah yang jelas. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan tiba-tiba saja kita sudah berada di tahun berikutnya, tanpa ada pencapaian signifikan yang bisa kita banggakan. Perasaan ini wajar kok, apalagi di tengah kesibukan sehari-hari yang seringkali membuat kita lupa untuk berhenti sejenak dan merenungkan apa sebenarnya yang kita inginkan dalam hidup. Nah, disinilah pentingnya memiliki sebuah peta hidup. Bukan peta beneran yang ada jalannya, tapi semacam panduan pribadi yang kita buat sendiri untuk membantu kita melihat gambaran besar tentang tujuan dan impian kita, terutama untuk 5 tahun ke depan. Jangan anggap ini sebagai beban ya, tapi anggaplah ini sebagai sebuah kesempatan untuk benar-benar mengambil kendali atas hidupmu sendiri, bukan cuma jadi penumpang yang ikut kemana ombak membawa. Langkah pertama dalam membuat peta hidup ini sebenarnya cukup sederhana, tapi butuh kejujuran yang luar biasa dari dirimu sendiri. Kita mulai dengan refleksi. Ambil waktu sejenak, cari tempat yang tenang, dan tanya pada dirimu sendiri. Apa yang membuatku bahagia? Apa yang membuatku merasa bersemangat setiap pagi? Dan yang paling penting, apa yang ingin aku capai dalam 5 tahun ke depan? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terdengar klise, tapi jawabannya bisa jadi sangat revelatif. Jangan buru-buru menjawab. Tuliskan semua yang terlintas di pikiranmu. Bahkan hal-hal kecil sekalipun. Mungkin kamu ingin punya tabungan yang cukup untuk jalan-jalan ke luar negeri. Mungkin kamu ingin punya bisnis kecil-kecilan. Atau mungkin kamu cuma ingin lebih banyak waktu luang untuk hobi dan keluarga. Apapun itu, tuliskan semuanya tanpa ada filter. Ini adalah fase penemuan diri. Jadi biarkan imajinasimu bebas. Setelah kamu punya daftar panjang tentang apa yang kamu inginkan, sekarang saatnya kita mulai memetakannya. Anggap saja ini sebagai kanvas kosong yang siap kamu lukis. Kita bagi peta hidup ini menjadi beberapa area penting dalam hidup. Misalnya karir atau pekerjaan, keuangan, kesehatan, hubungan, keluarga, teman, pasangan, dan pengembangan diri atau hobi. Kenapa harus dibagi? Supaya lebih terstruktur dan kita bisa melihat setiap aspek hidup kita secara seimbang. Seringkali kita terlalu fokus pada satu area, misalnya karir, sampai mengabaikan kesehatan atau hubungan dengan orang terdekat. Nah, peta ini akan mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan itu. Mari kita mulai dengan area karir. Dalam 5 tahun ke depan, apa yang ingin kamu capai di pekerjaanmu? Apakah kamu ingin naik jabatan, pindah ke perusahaan yang lebih baik, atau mungkin beralih profesi sepenuhnya? Tuliskan tujuan-tujuan ini dengan spesifik. Jangan cuma bilang, aku mau sukses, tapi ubah menjadi, dalam 3 tahun, aku ingin menjadi manajer di bidang X. Atau, dalam 5 tahun, aku ingin punya portofolio yang cukup untuk jadi freelance penuh waktu. Semakin spesifik, semakin mudah kita membuat langkah-langkah kecil untuk mencapainya. Setelah menetapkan tujuan, sekarang pikirkan langkah-langkahnya. Untuk jadi manajer misalnya, apa yang perlu kamu pelajari? Keterampilan apa yang perlu kamu tingkatkan? Sertifikasi apa yang harus kamu ambil? Catat semua itu. Ini adalah jalan yang akan kamu tempuh di peta hidupmu. Selanjutnya kita pindah ke area keuangan. Ini seringkali jadi area yang paling menantang, tapi juga paling krusial. 5 tahun ke depan bagaimana kondisi keuangan idealmu? Apakah kamu ingin punya dana darurat yang aman, punya investasi, atau lunas dari utang-utang yang ada? Sama seperti karir, buatlah tujuan yang spesifik dan terukur. Misalnya, dalam 2 tahun, aku ingin punya dana darurat setara 6 bulan pengeluaran. Atau, dalam 5 tahun, aku ingin punya investasi di reksadana sebesar X rupiah. Setelah tujuan ditetapkan, pikirkan strateginya. Bagaimana cara menabung lebih banyak? Bagaimana cara mengurangi pengeluaran yang tidak perlu? Apakah kamu perlu mencari penghasilan tambahan? Tuliskan semua ide-ide ini. Peta hidup ini akan menjadi alat pengingat dan motivasi kamu untuk tetap berada di jalur yang benar. Area kesehatan juga tidak kalah penting. Kadang kita lupa kalau kesehatan adalah aset terbesar kita. Tanpa tubuh dan pikiran yang sehat, semua tujuan lain di peta hidup ini akan sulit dicapai. Jadi, apa yang ingin kamu capai dalam 5 tahun ke depan? Soal kesehatan. Mungkin kamu ingin punya berat badan ideal, rutin berolahraga, atau tidur yang cukup setiap malam. Tuliskan dengan jelas. Misalnya, dalam 1 tahun, aku ingin bisa lari maraton. Atau, aku ingin makan makanan sehat setiap hari dan meminimalkan junk food. Tentu saja, sertai dengan langkah-langkah kecilnya. Mulai dari olahraga seminggu sekali, ganti sarapanmu dengan buah, atau mulai tidur lebih awal. Kemudian kita masuk ke area hubungan. Ini mencakup keluarga, teman, dan pasangan. Dalam 5 tahun,
Bagaimana kamu ingin hubungan-hubungan ini berkembang? Mungkin kamu ingin lebih sering menghubungi orang tua, lebih banyak menghabiskan waktu berkualitas dengan pasangan, atau memperluas lingkaran pertemananmu. Tujuan ini mungkin lebih sulit diukur, tapi tetap penting untuk direfleksikan. Misalnya, kamu bisa menulis, "Aku ingin menelpon orang tua setiap akhir pekan," atau "Aku ingin liburan bersama teman-teman setidaknya setahun sekali." Peta ini akan mengingatkanmu bahwa orang-orang terdekat adalah bagian penting dari kebahagiaanmu. Terakhir, area pengembangan diri atau hobi. Ini adalah bagian yang membuat hidup kita lebih berwarna. Apa yang ingin kamu pelajari atau kuasai dalam 5 tahun ke depan? Mungkin kamu ingin belajar bahasa baru, menguasai alat musik, atau bahkan menulis buku. Tidak ada yang terlalu kecil atau terlalu besar. Catat semuanya, lalu tentukan langkah-langkahnya. Misalnya untuk belajar bahasa baru, kamu bisa mulai dengan ikut kelas online atau latihan setiap hari selama 15 menit. Bagian ini penting, karena ini adalah tentang investasi pada dirimu sendiri yang pada akhirnya akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bahagia. Setelah semua area terisi dengan tujuan dan langkah-langkahnya, sekarang saatnya kita visualisasikan peta ini. Tuliskan semuanya di sebuah buku catatan, atau lebih bagus lagi, buatlah semacam vision board di mana kamu bisa menempelkan gambar-gambar atau tulisan yang mewakili setiap tujuanmu. Taruh vision board ini di tempat yang sering kamu lihat, misalnya di kamar atau di meja kerjamu. Tujuannya adalah agar kamu selalu diingatkan tentang tujuan-tujuan besar ini. Peta hidup ini bukan sesuatu yang kaku. Ini adalah dokumen yang hidup, dan kamu bisa merevisinya kapan saja. Setiap tahun atau bahkan setiap beberapa bulan, luangkan waktu untuk meninjau kembali peta ini. Apakah ada yang perlu diubah? Apakah ada tujuan yang sudah tercapai dan perlu diganti dengan yang baru? Fleksibilitas ini penting, karena hidup itu dinamis, dan tujuan kita bisa berubah seiring waktu. Intinya, membuat peta hidup ini adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Ini bukan sekedar daftar keinginan, tapi sebuah komitmen pada diri sendiri untuk hidup dengan lebih sadar dan terarah. Dengan peta ini, kita tidak lagi merasa seperti daun kering yang terbawa angin, tapi kita menjadi kapten dari kapal kita sendiri yang tahu persis kemana arah tujuan kita. 5 tahun itu terasa lama, tapi percayalah, waktu akan berlalu begitu cepat. Dengan peta ini, kamu akan merasa lebih siap, lebih motivasi, dan lebih bersemangat untuk menyambut setiap hari yang datang, karena kamu tahu, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah bagian dari perjalanan besar menuju impianmu. Jadi, tunggu apa lagi? Ambil kertas dan pena, dan mulailah merancang peta hidupmu sekarang juga.